wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Wakil Pandan, yang saya hormati Ibu Fitrianingsih selaku pemapar pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu beserta tamu undangan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif, yang kelima penguatan dari kepala sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita meningkat ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara diseminasi pada pagi hari ini kita buka dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Kepada hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Sutri Haryani SPDSD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Fitrianingsih selaku pemaparan berbagi praktek baik. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SD Negeri 2 Wakil Pandan, dan tak lupa pula yang saya hormati Ibu Nini dari SD Negeri 1 Wakil Pandan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa pada hari ini nanti kita akan mengikuti kegiatan berbagi praktek budaya positif di sekolah nih, Bu Fitri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua nanti dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita tahu bahwa budaya positif di sekolah itu memang sangat perlu dilakukan. Penerapan nilai-nilai positif, kebiasaan-kebiasaan untuk siswa-siswi kita di sekolah itu memang penting. Dan bagi Bapak Ibu guru itu merupakan sentralnya bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga nanti anak-anak dapat berkembang sesuai dengan kepribadiannya masing-masing, sehingga nanti akan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Untuk itu pada kesempatan kali ini memang benar-benar sangat penting. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Fitrianingsih SPDSD dapat memperkaya pengalaman kita bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti acara dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Fitrianingsih SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wakil Pandan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wakil Pandan, serta kepada Ibu tamu undangan, terima kasih atas kami pun
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu berkenan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, di sini banyak sekali tahapan-tahapan budaya positif yang nantinya dapat kita terapkan di sekolah itu, di mana nanti satu yang lainnya itu akan saling berkaitan. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi, tentunya setiap sekolah memiliki nilai-nilai luhur yang kita wujudkan untuk menjadikan anak didik kita di kemudian hari itu mau seperti apa, yaitu nanti diwujudkan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah paham sekali ya Bapak Ibu bahwa ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tentunya kita sudah mengenalkan kepada anak-anak kita terkait 6 profil pelajar Pancasila, elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu lagunya? Masih ingat ya? Ya, baik Bu. Biar kita mengingat kembali, merefresh kembali, kita nyanyi bareng Bu. Ya, masih ingat ya profil pelajar Pancasila? Sambil duduk juga boleh ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi untuk mewujudkan pembelajaran dengan paradigma baru itu kita menerapkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga nantinya akan dapat mencukupi kebutuhan belajar anak. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini ada pergeseran terhadap teori kontrol bahwa mengontrol murid, bahwa yang bisa mengontrol itu sebenarnya diri kita sendiri. Kemudian bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak tentu ya Bapak Ibu. Kemudian kritik dan saran membuat rasa bersalah. Justru kritik dan saran itu membuat diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya kita tidak boleh memaksa karena setiap anak mempunyai minat dan bakat kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada teori kontrol yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita sama, semua kebutuhan manusia itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus kita mengubah orang agar pandangan kita sama. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal bisa kita jadikan suatu pembelajaran yang nantinya bisa memiliki suatu tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sebenarnya malah hanya Anda atau hanya diri kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Kita akan marah, kita mengontrol diri kita sendiri, tidak mungkin orang lain yang akan mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian ada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini dapat terjadi oleh pengalaman dari permasalahan yang sering dihadapi oleh dirinya atau pengalaman-pengalaman yang sering kita hadapi. Keadaan lingkungan yang membentuk dan menempa dengan masalah sehingga seseorang belajar dari masalah tersebut. Paradigma stimulus respon memandang bahwa kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Memaksakan kehendak kita kepada orang lain, saling mengontrol sudah tidak relevan lagi dengan kodrat zaman saat ini. Nah, itu yang berkaitan dengan stimulus respon yang berkaitan teori kontrol. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik pada perubahan ke arah yang lebih baik, bukan dari paksaan, hukuman maupun penghargaan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suatu bangsa, dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut itu bisa berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran dan keamanan, dan lain-lain. Nah, akan tetapi dalam dunia pendidikan yang kita tanamkan nilai-nilai kebajikan yaitu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, tentunya kita sebagai manusia memiliki kebutuhan yang ingin kita capai. Apa saja kira-kira? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kira-kira apa? Nah, pasti kita manusia perlu makan, tempat tinggal, sandang pangan, ya, kesehatan, keamanan itu hal yang paling utama harus kita penuhi. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Rasa sayang kita terhadap sesama di keluarga juga sangat diperlukan. Seperti kita mendapat dukungan ya dari keluarga, dari lingkungan sekolah, dari masyarakat itu sangat diperlukan. Kemudian ada penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi.
Penguasaan di sini artinya pencapaian kita terhadap suatu cita-cita kita, yaitu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, mimpi, dan berprestasi. Selanjutnya, kebebasan. Kebebasan di sini artinya kita mandiri, memiliki pilihan. Pasti kita sebagai manusia memiliki suatu pilihan, hal yang terbaik untuk kita sendiri ya, kita sendiri yang menentukan. Kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan di sini bisa bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan bahagia. Nah, untuk anak didik kita tentunya mereka biasanya kesenangan ya Bu, Pak. Kalau di sekolah senang banget lari-lari, kemudian bermain dengan teman-temannya. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang ada pada anak-anak. Kebebasan sudah selesai pembelajaran, pasti anak-anak langsung, wah bebas, aku mau istirahat, dan sebagainya. Penguasaan si anak, Bu, aku bisa loh di sini. Nah, mungkin itu yang ada pada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari kita dalam bertindak. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara nomor 1 dan nomor 2 ini itu merupakan motivasi perilaku manusia yang berasal dari luar atau yang berasal dari bukan dari diri kita atau ekstrinsik, di mana mungkin kita melakukan sesuatu. Contoh, si anak rajin banget berangkat sekolahnya karena nanti takut terlambat misalnya. Kemudian anak-anak, aku harap rajin garap PR main engko nang mamake esuk ditukokna baju misalnya ya. Nah, ini yang menjadi motivasi perilaku anak dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini kemudian yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini itu yang berasal dari diri anak. Jadi di dalam budaya positif ini nantinya kita usahakan mereka itu sadar dengan sendirinya tanpa ada suatu paksaan atau hukuman. Contoh sederhana, buang sampah. Biasanya ya Bapak Ibu di kelas, Bu, itu bukan sampahku. Nah, padahal apa? Kita semua melakukan itu seharusnya itu menjadi diri kita sendiri tanpa ada paksaan. Sudah sebagai menghargai diri kita sendiri, yaitu menjaga kebersihan. Nah, ini yang perlu nanti kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka itu bisa memiliki sikap dan nilai sesuai dengan motivasi yang ada dari dalam diri anak tersebut. Nah, sekarang apa itu hubungan konsekuensi dan restitusi? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan suatu pilihan. Nah, di sini ada yang positif, hal negatif, hal positif, dan yang netral. Jika hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu akan kesulitan sendiri. Nah, terus modenya mode paksaan kalau hukuman. Kemudian netral, lakukan apa yang saya lakukan. Jadi tidak memihak ke sana sini. Kemudian positif, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu tahu. Nah, di situ ya. Ini untuk penjelasannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak diibaratkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis atau kata-kata kasar,
Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini di mana kita? Apakah kita pernah melakukannya? Sepertinya pernah ya Bapak Ibu. Nah, restitusi tentunya Bapak Ibu sudah sering melakukan, namun seperti saya sendiri kita belum memahami apa sih itu restitusi, kemudian konsekuensi hukuman. Nah, biasanya kita tidak sadar kita melakukan suatu hukuman kepada anak-anak. Tentunya hal ini perlu kita hindari karena nanti akan menimbulkan efek-efek kepada siswa yang kurang menyenangkan. Contohnya mungkin si anak menjadi pendendam pada kita, kemudian si anak nantinya menjadi terpaksa karena aduh kok aku kayak dihukum, nah dihukum kok gimana-gimana. Nah, itu akan menjadi hal negatif yang nantinya muncul pada diri anak. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini juga sama, hampir mirip ya dengan hukuman, namun sudah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang ada. Contoh, jika si anak tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya yaitu misalnya anak menulis 100 kata maaf, saya tidak akan mengulangi lagi misalnya. Nah, itu sudah menjadi konsekuensi. Sedangkan restitusi itu kita memberikan pilihan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan mereka agar di kemudian hari mereka bisa menjadi karakter yang lebih baik. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi. Nah, di sini. Nah, kita di posisi mana ini sebenarnya? Penghukum, kira-kira Bapak Ibu pernah melakukannya? Pernah ya, mungkin pernah ya. Pemantau sering sekali kita. Membuat merasa bersalah juga sering kita melakukan tanpa kita sadari. Kemudian sebagai teman juga. Kemudian manajer. Nah, di sini nantinya diharapkan kita sebagai guru mampu memposisikan diri kita sebaiknya yang mana. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya, pada kasus siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas, jika dalam posisi kontrol sebagai penghukum, contohnya berdiri di depan kelas dengan mengangkat 1 kaki jika kamu tidak mengerjakan PR misalnya. Nah, itu sudah menjadi hukuman yang nantinya anak akan teringat tentunya. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu nadanya biasanya seolah-olah itu mencari kesalahan anak, dan nanti anak akan merasa salah. Iya ya, aku salah, melas ini jadinya seperti ini. Nah, di sini contohnya dengan kata-kata, berapa kali ibu bapak mengingatkan supaya mengerjakan PR atau tugasmu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, di sini ada suatu penekanan yang membuat anak menjadi merasa bersalah. Kemudian berikutnya ada teman. Ayolah ikuti aturan kelas kita, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai seperti ini lagi ya. Nah, kita di sini sebagai posisi kontrol, di posisi teman, sebagai teman. Berikutnya yaitu pada kasus siswa tidak mengerjakan PR sebagai pemantau. Di sini itu guru sebagai monitor, melihat, memantau. Kamu dapat melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, misalnya tidak mengerjakan PR, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Misalnya setelah pembelajaran selesai, kerjakan PR atau tugasmu dengan menggunakan jam istirahatmu. Jadi di sini guru itu mengingatkan
apa sih konsekuensinya jika kamu melanggar aturan. Nah, di sini nanti anak sudah mengerti dengan sendirinya. Oh, aku nanti tidak bisa istirahat karena jam istirahatku terpotong untuk mengerjakan PR. Berikutnya yaitu sebagai manajer. Nah, di sini biasanya seorang guru itu memberikan pilihan, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak. Penyebabnya apa, sebagainya. Nah, biasanya menggunakan kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu jika Bapak Ibu di dalam posisi manajer. Nah, kita sebagai guru sebaiknya kita memposisikan diri atau belajar. Kita belajar menjadi seorang manajer supaya kita tidak menghakimi anak dengan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, di sini keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, siswa, dan bersifat universal. Artinya bersifat menyeluruh. Ya, di dalam kelas itu ya semuanya berpartisipasi. Contohnya kesepakatan kelas kita makan, belajar dengan fokus, berarti anak-anak tidak sambil bermain. Kemudian ada peraturan. Biasanya peraturan dibuat oleh guru, bersifat satu arah saja. Misalnya tidak boleh membawa makanan, misalnya, apalagi makan saat jam pelajaran. Kemudian peraturan nanti biasanya ada suatu konsekuensinya. Pembentukan keyakinan kelas. Untuk tahapannya yaitu pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, biasanya menyeluruh, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Di dalam pernyataan positif ini tentunya tidak mengandung hal-hal atau kata negatif. Contoh kata negatif, tidak makan di kelas. Nah, bisa kita ganti dengan makan saat jam istirahat. Jadi tidak mengandung kata negatif. Artinya pernyataan itu bernilai positif. Kemudian misalnya lagi bermain saat jam istirahat. Berarti lagi pelajaran ya anak-anak itu fokus, seperti itu. Kemudian dibuat bersama siswa dan guru. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Biasanya kondisikan kelas kita, jangan terlalu banyak keyakinan kelas, karena nanti akan sulit untuk diingat oleh anak-anak. Sebaiknya tetapkan beberapa poin penting keyakinan kelas yang nantinya bisa diingat. Nah, alangkah baiknya keyakinan kelas tersebut nanti ditempel, biar anak-anak lebih memahami dan mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Kemudian tadi dibuat lebih sedikit supaya mudah diingat. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan restitusi kira-kira? Tentunya pernah ya? Ya, pernah. Nah, bagaimana tahapannya? Kemudian tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas itu, bahwa guru perlu menstabilkan si anak, suasana anak menjadi mengingatkan bahwa memang kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di dalam tahapan menstabilkan identitas ini, kita tidak langsung menghakimi, jadi anak tidak merasa takut. Nah, berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya bahwa kita memberikan suatu penguatan bahwa kamu
kamu itu tidak hanya kamu yang melakukan ini, anak yang lain pun pernah. Jadi bagaimana nanti selanjutnya, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini kita sebagai guru menanyakan alasannya apa sih? Kok kamu sampai tidak mengerjakan PR? Nah, di sini ditanyakan. Oh, ternyata alasannya mungkin karena keasikan nonton TV, keasikan bermain game, jadi lupa tidak mengerjakan PR. Berikutnya, adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tentunya di sini seorang guru menanyakan kepada siswa, apa yang lebih baik yang seharusnya kamu dapatkan, yang kamu butuhkan itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini kita validasi sebagai tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Kita ingatkan kembali Bapak Ibu, keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati bersama? Contohnya tadi mengerjakan bertanggung jawab misalnya. Bertanggung jawab ya berarti kalau ada PR-nya dikerjakan, tidak seenaknya sendiri itu. Kemudian apa yang kamu inginkan menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini guru juga memberikan pilihan. Bagaimana? Apakah di kemudian hari yang akan kamu lakukan? Nah, nanti tentunya siswa akan berpikir, oh, nah pastinya tidak mungkin kan saya harus seperti ini terus. Nah, anak-anak nanti diarahkan, diberikan pilihan bagaimana. Misalnya, ya Bu, besok saya akan tidurnya lebih tidak kemalaman, kemudian mengerjakan PR dulu sebelum bermain dan sebagainya. Dan inilah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu sudah sering sekali melakukan restitusi, hanya saja belum mengenal secara detail untuk tahapan-tahapan restitusi. Saya juga setelah belajar di modul ini, oh ternyata seperti itu. Banyak hal baru yang saya dapatkan terkait dengan penyelesaian masalah-masalah yang ada pada diri siswa. Nanti semoga Bapak Ibu dapat menerapkan segitiga restitusi ini sebagai pemecahan pencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, sebagai penutup atau kesimpulan, di sini dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya atau sebagai among, kita sebagai guru hanya membimbing, menerapkan, membimbing dan menggali minat dan bakat anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kita sebagai among atau manajer yang mampu menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu Bapak Ibu yang kita impikan nanti. Semoga apa yang kita cita-citakan, nilai-nilai budaya positif yang sudah ada di sekolah kita bisa kita kembangkan lagi, bisa kita terapkan untuk anak-anak kita di masa mendatang agar lebih baik lagi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga dengan saya berbagi dapat menambah wawasan kita bersama dalam pendidikan. Semoga dengan ini kita menjadi lebih semangat lagi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fitrianingsih SPD yang telah memberikan pemaparannya terkait diseminasi budaya positif. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada beliau, Bapak Ibu. Ya. Meningkat acara yang selanjutnya, yaitu
SPD SD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menanggapi dari pemaparan Ibu Fitrianingsih SPD. Memang benar bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu harus memperhatikan 6 profil pelajar Pancasila. Dan kita juga harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Dan diantaranya tadi sudah dijelaskan beberapa cara penerapan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa kita dalam menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama harus menerapkan komunikasi terbuka. Jadi berkomunikasi dengan siswa-siswi kita, tanyakan kenapa sih kok masih seperti itu dan sebagainya. Terus bangun lingkungan penuh apresiasi. Kemudian hindari pendisiplinan dengan cara yang negatif, kayak tadi dipaksa, itu tidak boleh dipaksa. Kemudian seimbangkan target akademik dan kesejahteraan emosional siswa. Kemudian terapkan etika kerja positif, ya tadi beri contoh. Siswa itu kalau semisal tidak diberi contoh kadang juga sekarang PDW. Dan itu juga harus ditanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Itu yang terakhir. Kemudian tadi posisi kita itu ada di mana? Apa itu sebagai penghukum, pemantau, kemudian membuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau juga sebagai manajer. Mari kita belajar bersama untuk bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita agar anak itu dapat dari dalam diri siswa sendiri tanpa adanya paksaan dari Bapak Ibu guru semua. Buat keyakinan kelas ditempel agar selalu ingat apa konsekuensinya. Mungkin itu. Kemudian tadi ada segitiga restitusi. Kita mari belajar bersama bagaimana cara agar kita dapat menumbuhkan budaya positif anak-anak kita di sekolah kita. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Fitrianingsih dapat menambah wawasan kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cita-cita kita menjadikan anak yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dapat terwujud. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sustri Haryati SPD yang telah memberikan penguatan kepada Ibu Fitrianingsih. Hadirin yang terhormat, meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian acara pada hari ini kita telah lalui bersama tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dalam pemaparan diseminasi budaya positif bisa kita terapkan kepada anak-anak kita di SD Negeri 2 Wakil Pandan, supaya mereka bisa lebih baik, bisa lebih maju dan hebat serta merdeka di masa yang akan datang. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan kata-kata yang salah ataupun perilaku yang salah. Saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.